Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Modifikasi mobil, modifikasi motor, itu adalah kesukaan beberapa orang. Dan mereka merubah warna kendaraan, bentuk bumper, tempat duduk, dan lain-lain. Bahkan saya pernah melihat seseorang yang memodifikasi mobil Corolla menjadi berbentuk mobil Mercedes terbaru di zaman itu. Wow, memang menjadi keren. Di dalam kehidupan keagamaan, sebagian orang suka melakukan modifikasi. Puji Tuhan memang, oleh karena Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir, sehingga kita bisa menimbang, menganalisa, bahkan memiliki ide untuk hal-hal yang lebih baik dan menarik. Tetapi dengan tegas firman Tuhan menyatakan di dalam Ulangan 4 ayat yang kedua, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 12 ayat yang ke-32 menegaskan lagi, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Jelas, kita tidak boleh merubah petunjuk Tuhan. Mengapa? Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kecerdasan kita sering membahayakan kita. Kita dengan bangga dan berani memodifikasi hal-hal yang berdampak kekal. Itu dampaknya menghilangkan rancangan dan dampak kekal yang Tuhan taruh di dalam petunjuk-petunjuknya itu. Setan adalah tokoh yang berusaha memodifikasi firman Tuhan. Daniel 7 ayat yang ke-25 katakan, ia, setan, berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Pemberontakan setan di surga juga adalah oleh karena dia berusaha memodifikasi hukum Tuhan agar lebih selaras dengan kehidupan dan keinginannya. Orang Israel juga berulang kali memodifikasi petunjuk Tuhan. Ketika akhirnya tiba di tanah yang dijanjikan bagi mereka, mereka sering mengabaikan amaran-amaran yang diberikan secara langsung. Mereka menjadi penyembah berhala. Mereka mengikuti praktik-praktik kekafiran. Kadang-kadang bahkan menjadikan praktik berhala sebagai bagian dari perbaktian kepada Yahweh. Pada zaman Yesus, lain lagi. Mereka menambahkan bermacam-macam tradisi manusia, lalu perintah Allah diabaikan. Saudara, ingatlah, jangan menambahkan, jangan mengurangi petunjuk hukum Tuhan. Oleh karena ketika kita merubahnya, kemuliaan kekal dan kebenaran kekal firman Tuhan itu sirna. Dan kita akan hidup hanya di dalam kepuasan yang sementara, sia-sia, dan memperoleh upah penderitaan yang kekal. Marilah kita menjadi umat yang berpegang penuh kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Itu keren.